pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kadek Warti dengan NIM 2020143556 kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam yang sangat saya hormati. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan dalam materi sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yaitu perintis gerakan kepanduan dunia, yang kedua gagasan pendidikan kepramukaan, yang ketiga kegiatan kepanduan di Indonesia, dan yang terakhir sejarah gerakan pramuka. Sejarah pramuka dunia dan di Indonesia. Sejarah pramuka dunia baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu Sedunia atau pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Sejarah pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Greenville. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. 1. Perintis gerakan kepanduan dunia. Munculnya gerakan kepanduan dunia dipelopori oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell yang lebih dikenal dengan Bapak Pandu Sedunia. 22 Februari 1857 sampai 8 Januari 1401 dari Inggris. Semenjak munculnya gerakan kepanduan dunia yang dipelopori oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell ini, ia mempunyai sifat-sifat selalu gembira, hemat, cermat, dan menyukai kehidupan di luar. Seorang tokoh William Smith mengadakan perkemahan untuk anak-anak dari Boy Brigade dalam jumlah kecil di Bronsey Island atau Inggris tahun 1883. Ternyata perkemahan tersebut berhasil dengan baik dan menarik perhatian dari anak-anak Boy Brigade. 2. Gagasan pendidikan kepramukaan. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris. Beliau menulis Scouting for Boys, sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan pramuka. Di antaranya di negeri Belanda dengan nama Pathfinder atau Pathfinderij. Gagasan pendidikan kepramukaan ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu sistem pendidikan kepramukaan. Sistem ini memiliki pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponennya, yakni A. Tujuan pendidikan, B. Peserta didik, C. Yang mendidik, D.
metode pendidikan. E. Materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. Poin kedua, sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik diatur melalui syarat kecakapan, Urnum atau SKU, dan syarat kecakapan khusus SKK, serta Pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka ini dibagi menjadi A. Unsur pramuka siaga, yaitu usia 7-10 tahun. B. Untuk pramuka penggalang, yaitu usia 11-15 tahun. C. Untuk pramuka penegak, yaitu usia 16-20 tahun. D. Untuk pramuka pandega, yaitu usia 21-25 tahun. Poin yang ketiga, sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka, pelatihan pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing, dan staf kuartir pendidikan kepramukaan. 3. Kegiatan kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa pemuda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dan perang. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk panitia kerja, menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. 4. Sejarah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Patinbridge Organisatie atau NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesisch Patinbridge Organisatie atau JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesisch National Patinbridge Organisatie atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat pagi.